selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Doa saya, kita tetap antusias, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan dalam hidup ini, karena kita hanyalah sebuah carang yang pasti tidak akan pernah bisa bertumbuh dan berbuat apa-apa tanpa carang itu melekat kepada sang pokok, yaitu Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Karena itu hari ini kita masih akan kembali belajar membahas tentang gereja dalam suratan Rasul Paulus di dalam kitab Efesus. Kita sudah belajar bahwa begitu pentingnya gereja yang perlu kita pahami, butuh pewahyuan, butuh pengenalan akan Tuhan untuk kita bisa memahami gereja dengan benar. Percayakah saudara bahwa gereja atau jemaat adalah kata yang tidak asing lagi di telinga kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan mulai dari tahun 83 dan hari ini tahun 2023, berarti sudah hampir 40 tahun. Saya bersyukur tingkat pemahaman, pengenalan saya semakin bisa memahami yang namanya gereja dengan sudut pandang seperti yang sedang kita pelajari. Banyak hal, waktu, pikiran, bahkan saudara tenaga, energi, uang diberikan untuk membangun orang dan diri saudara dan saya di dalam apa yang namanya gereja. Pertanyaannya adalah, apakah gereja yang kita kenal hari ini masih seperti gereja yang Tuhan Yesus inginkan? Masihkah gereja hari ini seperti yang kita pelajari beberapa minggu ini standarnya? Atau sebaliknya, gereja yang kita kenal hari ini sebenarnya tidak lagi layak atau patut disebut atau pantas disebut gereja karena sudah jauh dari apa yang kita pelajari, yang Tuhan harapkan. Ya, dulu saya juga punya pengalaman yang salah dan keliru ketika saya memulai pelayanan di kota Pematang Siantar. Saya punya obsesi untuk jadi seorang pendeta yang terkenal, punya gedung gereja yang besar dengan jumlah jemaat ribuan, serta memiliki gereja cabang di mana-mana, seperti suasana atmosfer pada waktu itu. Ya, karena di situ sedang top-topnya, sedang gencar-gencarnya yang namanya pertumbuhan gereja, dan pertumbuhan gereja identik dengan jumlah yang besar. Ya, gambaran sukses seorang hamba Tuhan, seorang pendeta adalah dia memiliki jemaat yang besar, serta cabang, serta hidup yang wah, bahkan sudah mendekati hedon, seperti kejadian-kejadian yang terjadi hari ini. Tugas pajak, polisi, nggak disangka jabatannya nggak terlalu besar, ya bagus, tapi dia punya triliunan, ratusan miliar ternyata. Jadi hidup hedon. Dan seperti itulah gambaran sukses seorang pendeta yang melayani di gereja. Jadi hidup yang wah, tapi tidak menjadi serupa dengan Kristus. Memang dalam kata-katanya seperti itu, tapi realitanya tidaklah seperti itu. Nah, saya dulu berpikir, apa yang saya pikirkan itu dulu visi Allah untuk saya. Tapi akhirnya saya mengerti bahwa itu sebenarnya bukan visi, itu adalah ambisi, hawa nafsu. Saya dulu berpikir ini mimpi besar yang luar biasa, tapi sekarang saya mengerti bahwa itu sebuah hawa nafsu, ambisi saja. Apa yang dulu saya pikir benar ternyata bukan. Itu keliru besar, itu kesalahan. Saya bukan sedang membangun rencana Allah, kerajaan Allah, tapi sebenarnya saya sedang membangun kerajaan saya sendiri. Saya bukan sedang memperluas kerajaan Allah, kerajaannya, tapi sebenarnya saya sedang coba membangun Babel. Karena Babel itu dalam kitab Kejadian 11, marilah kita membangun sebuah menara dari batu bata, ya, bukan batu hidup, batu bata, bata yang dibuat, batu yang dibuat oleh tangan manusia, supaya kita jangan kemana-mana, berserak-serak, kita berkumpul dan kita bangun nama kita sendiri. Jadi hari ini gereja sedang membangun namanya masing-masing, ya, pelayanannya masing-masing, seperti tubuh yang tidak terikat, seperti bangunan yang tidak disusun rapih. Ya, kalau ada batu bata yang banyak tidak dibangun jadi tempat kediaman, ya mau 100.000, mau 1 juta banyaknya batu itu, tetap nggak bisa jadi tempat tinggal. Karena itu apa yang saya pikirkan dulu, ya itu sebenarnya cuma Babel, bukan rumah Tuhan. Ini yang penting sekali. Kita perlu mengevaluasi kembali bahwa
apa yang sedang kita bangun ini kita perlu lihat. Apa sih yang sedang kita bangun? Apakah saudara sedang dibangun jadi Babel, punya kebanggaan sendiri, kesombongan, oh kalau saya ada di tempat ini, begini. Enggak, hidup kita enggak berubah juga. Ya, cuma bedanya dulu saudara ada di kedai tuak, sekarang ada di gereja. Nyanyinya aja yang beda. Dulu nyanyi lisoy, sekarang nyanyi rohani. Tapi pribadi kita enggak ngalami terobosan. Apa yang kita pikirkan, saya pikir dulu memuliakan Tuhan, tapi sebenarnya saya sedang memuaskan ego atau mempermuliakan diri saya sendiri. Dan saya bersyukur ketika satu hari saya ketemu rekan saya, hamba Tuhan. Dia berkata, ingat, kamu ini sedang bangun apa? Jadi saya diingatkan bahwa saya ini sebenarnya sedang bangun apa. Dan saya nggak mungkin bangun gereja, karena biarkan Tuhan yang membangun gereja. Saudara boleh renungin nih pertanyaan ini. Saudara sedang dibangun ke arah mana? Kalau Anda seorang hamba Tuhan, Anda sedang bangun apa? Kerajaan Allah atau kerajaan sendiri? Nah, ketika saya dengar itu, kata-kata itu terngiang-ngiang, sampai akhirnya saya pada kesimpulan, ya saya sebenarnya sedang bangun apa? Akhirnya saya mengerti dan sampai pada kesimpulan, dan saya mengubah. Ya, pertanyaan itu menolong saya untuk mengubah. Pertanyaan itu mengubah motivasi pandangan saya serta hidup saya di dalam gereja, dalam memandang pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Ya, saya nggak bermaksud menghakimi siapapun, tapi kalau kita mau jujur melihat apa yang sedang terjadi dan dialami oleh institusi yang bernama gereja hari ini, sebenarnya kita sedang melihat tidak beda dengan apa yang terjadi yang dibangun oleh Nimrod, yaitu pembangunan Menara Babel. Karena itu betapa pentingnya kita dibukakan, dicelikan, betapa pentingnya kita mengenali kebenaran Allah, sehingga kita bisa memahami betapa dahsyatnya gereja yang Tuhan mau bangun. Karena itu mari kita melepaskan diri kita dari ego kita, dari kepentingan kita, dan kita mulai memberi diri kita untuk dibangun di atas dasar Kristus sebagai batu penjuru, dan dibangun di atas dasar pengajaran rasul-rasul dan nabi-nabi, sehingga kita semua bisa menjadi gereja kepenuhan Kristus, di mana Dia menjadi kepala, kita adalah tubuhnya. Tubuhnya ini yang bertanggung jawab untuk memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya percaya semua yang baik, semua yang indah, semua yang mulia harusnya itu mengalir dari gereja kepada dunia, bukan sebaliknya dari dunia kepada gereja. Karena itu dulu kalau kita ingat di Inggris, di Amerika, ya ada museum-museum, ya ada universitas-universitas dengan nilai-nilai Kristen. Karena pengetahuan, kebaikan, kebenaran harusnya lahir dari gereja. Karena itu mari kita beri diri kita untuk dibangun oleh Tuhan, menjadi gereja kepenuhannya, yang dibangun rapi tersusun untuk menjadi tempat kediaman Allah. Kiranya Tuhan memberkati renungan ini, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Celikan mata hati kami, sehingga kami bisa memahami pandangan Tuhan, kebenaran Tuhan tentang gereja, dan kami boleh dipersiapkan, dibangun untuk menjadi gereja kesaksian. Kami boleh melihat kedatangan Tuhan kali kedua. Diberkatilah semua umat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.